Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Pomed, podcast menjelang beduk. Dan di episode kali ini bersama saya, Chandra Pangestu. Dan salah satu guest star yang paling fenomenal hari ini, Miss Lulu. Apa kabar, Miss? Alhamdulillah baik, Mister. Aku seneng banget ada Miss Lulu di podcast kali ini. Wow, thank you. Makin cerah ya sepertinya ya. Oke, puasanya lancar, Miss? Alhamdulillah lancar. Sehat. Alhamdulillah. Seperti biasa teman-teman, dalam video kali ini kita akan menemani teman-teman dalam ngabuburit teman-teman mulai, dan kita akan ngobrolin topik-topik seputar Ramadan, kemudian ilmu Al-Quran, tips jago bahasa Inggris, serta internet marketing. Dan karena gestar kita hari ini ada Miss Lulu, maka kita akan ngomongin hal yang salah satu paling krusial. Apa itu? Yang dianggap paling challenging oleh para pembelajar bahasa Inggris. Apa dia? Grammar. Wow. Oke, grammar. Karena banyak hal, mulai dari kita harus tahu rumus dan macam-macam kan. Kita akan bahas nanti. Gimana biar belajar grammar itu makin asik. Yep. Oke. Nah, tapi sebenarnya apa sih? Maksudnya kenapa sih kita harus belajar grammar, Miss Lulu? Oke, kita masuk ke bahasa Inggris secara general dulu deh. Bahasa Inggris kan bahasa ya, Sir ya? Betul. Sama kayak bahasa Indonesia, kalau kita mau ngomong sesuatu kan kita harus terstruktur tuh. Kita kan nggak bisa bilang yang lain sebagainya, kayak kita ngasih tahu orang itu dengan grammar sama dia sedang makan, bukan dia makan sedang atau sedang makan dia dan lain sebagainya. Secara grammar yang benar kan dia sedang makan kayak gitunya ya. Itu secara bahasa Indonesia. Sama nanti kalau di bahasa Inggris kita punya itu dia grammar atau struktur kata itu sendiri. Artinya ketika mau ngomong harus strukturnya benar gitu. Harus secara struktur ke bahasa Inggrisnya. Sebenarnya kalau dari bahasa Indonesia dan bahasa Inggris itu hampir sama sih. Makanya kalau dalam kelas kita bisa menyebutnya SPOK kayak gitu. Kan kadang kita juga sebutnya SPOK, subjek, predikat lah. Nanti kalau ke kelas grammar sendiri ya juga akan common dengan hal itu. Berarti nggak terlalu beda jauh ya? Nggak terlalu beda jauh sih. Yang bikin kita kadang bikin member-member atau pemula itu bingung itu karena istilah. Pasti karena termnya itu kan banyak banget ya. Kita punya istilah-istilah yang mungkin di bahasa Indonesia itu nggak ada atau yang lain sebagainya, karena itu juga bukan bahasa kita nggak sering dengar, jadi kita ngerasa bahwa wow itu challenge banget buat saya kayak gitu. Karena kemudian kadang kan juga harus tahu bagi para pembelajar bahasa Inggris gimana, emang apa sih sebenarnya yang menjadi problem buat mereka. Kalau menurut Miss Lulu selama ngajar bahasa Inggris itu pengalamannya apa? Apa yang bikin jadi kendala bahwa grammar itu memang susah, jadi momok gitu? Pertama karena mindsetnya mereka sih. Pertama pasti itu ya, karena dari awal mereka itu belum kayak ya udah kalau saya belajar bahasa Inggris ya harus semua dilalui kayak gitu ya, speakingnya, grammarnya, pronunciationnya. Tapi mereka itu kalau ke kelas grammar sebenarnya lebih ke mereka nggak siap untuk itu. They are not ready for that one kayak gitu ya. Jadi mereka nggak nyiapin untuk kelas grammar. Kadang kan kita cuma fokus I want to speak English well kayak gitu aja ya, tanpa mereka bilang bahwa I want to learn grammar at test kayak gitu ya. Nah itu yang buat member-member atau teman-teman itu ngerasa bahwa grammar itu ya udah kayak susah banget, karena mereka nggak mau ambil resiko ini saya harus belajar istilah baru nih atau yang lain sebagainya. Artinya lagi-lagi mindset. Jadi memang harus dari mereka sendiri sih yang pertama kayak gitu. Karena kan kadang kalau kita mau belajar bahasa terjun ya udah langsung terjun aja kayak gitu. Ya langsung kayak kita mau ke laut langsung basah semua aja kayak gitu. Jangan setengah-setengah. Nanti kalau kita cuma setengah ya dapetnya juga nggak maksimal. Bener-bener. Gitu sih kalau nah karena kemudian jadi teman-teman ketika mau belajar grammar, so harus mindsetnya diperbaiki dulu. Jadi intinya ready lah buat diri kalian itu siap semuanya ya, untuk speakingnya ya, untuk grammar, pronunciationnya. Jadi nggak usah ngerasa minder dulu lah, intinya nggak usah minder. Aduh aku nggak bakal bisa nih, atau kok banyak banget tensesnya, pasti ke tenses ya kan kalau ke situ lah. Itu coba hadapi dulu, pasti nanti step by step pasti bisa kok. Padahal kalau dari penuturan yang Miss Lulu tadi itu nggak kalah sama untuk strukturnya ya, cuman SPOK. Artinya teman-teman di sini tetap bisa ngikutin. So positive thinking dulu bahwa memang bisa untuk belajar grammar di situ ya.
Terus gimana Miss biar karena kan kita tahu bahwa belajar grammar itu nantinya akan banyak rumus, ya kan, banyak pola yang harus dipahami, banyak aturan. Maka gimana sih biar ada nggak tips and triknya biar belajar grammar itu lebih menyenangkan gitu, mudah gitu? Oke, kalau tips and triknya kalau kita masuk ke dasar kita hafalinya lewat kata pancavip itu sendiri ya mungkin teman-teman. Apa tuh pancavip, Miss? Pancavip itu ya kelas-kelas katanya dari pronoun, adjektif dan lain sebagainya. Itulah ya kelas-kelas kata dulu. Karena memang kalau kita belajar grammar itu kan strukturnya ya. Jadi kita harus tahu emang kata itu ada kelasnya, nggak cuma di sekolah aja yang ada kelasnya kan kayak gitu ya. Jadi mereka juga punya kelas kira-kira saya ngomong ini itu masuk apa aja ya, saya ngomong ini masuk apa aja ya. Alright, oke. Bahwa kemudian memang untuk belajar grammar itu harus dari basic itu perlu ya. Perlu banget. Maka kita harus tahu kelas katanya. Oke. Terus apa lagi Miss? Selain habis tahu kelas kata, terus apa yang harus kita lakukan? Kalau teman-teman udah tahu ke bagian kelas kata, baru deh ke tenses. Kenapa? Karena sebenarnya tenses itu hubungannya banget sama relate banget sama ke kelas kata, apalagi ke bagian verb, adjektif, noun atau adverbnya itu sendiri nanti akan membentuk kalimat verbal dan nominal itu sendiri. Jadi intinya memang harus basicnya harus bagus banget sih. Intinya harus tahu dulu cara bedain ini kata apa, ini kata apa. Jadi nanti kalau masuk ke selanjutnya ke tenses itu lebih mudah. Karena kan kadang orang bilang, ih tenses susah karena mereka basicnya itu kurang kayak gitu. Ini masuk kata apa belum tahu kayak gitu. Mungkin orang-orang kan bilang seperti I beautiful kayak gitu ya. I beautiful, I am do dan lain sebagainya lah di situ karena memang basicnya mereka itu kurang kayak gitu. Jadi sebenarnya antara kata ini dengan ini harus ada apa atau mungkin dalam penyusunan grammar itu sendiri atau maksud saya tenses itu sendiri harus apa sih kayak gitu. So mungkin teman-teman juga harus aware dulu kelas katanya apa dulu tuh. Ini kelas katanya kan ada banyak tuh, ada atau kata benda, kata kerja, adjektif, adverb, terus functionnya seperti apa. Mungkin ketika benar-benar paham apa itu kelas katanya dan cara penggunaannya seperti apa, maka akan mudah diterapkan dalam materi berikutnya kayak tenses tadi ya. Tenses tadi. Kalau tenses biasanya teman-teman suka nyanyi sih ya, biasanya kita tahu itu nyanyi. Ya. Kayak I sing a song. I am singing a song. Oh udah. Saya nggak hafal tapi intinya gitulah ya. Jadi yang pertama memang basicnya dulu sih ke yang part of speech tadi. Habis itu kalau itu udah matang banget terutama di verbnya kayak gitu. Karena kan kadang kita bingungnya kalau saya makan di bahasa Indonesia ya Mister ya makannya hari ini, sedang makan, telah makan, akan makan. Kata makan itu tetap kan M-A-K-A-N. Tapi dalam bahasa Inggris enggak kan. Nanti verbnya ada yang eat, ada yang eating, ada yang eaten, ada yang ate dan lain sebagainya. Perubahan kata kerjanya. Katanya itu yang nanti bikin itu. Lah itu masuk ke basicnya verb itu lagi. Oh lagi-lagi ya kelas kata jatuhnya teman-teman. So harus tahu kata kerja awalnya seperti apa, habis itu nanti perubahan-perubahannya yang seperti apa juga. Jadi kalau tips menarik untuk belajar grammar itu sendiri yang pertama emang ini sih teman-teman tetap harus dari kita usaha banget untuk ngafalin ininya dulu, baru kalau memang itu udah ini kita harus ditekan dulu dari awal kayak gitu. Oh saya harus pahamkan dulu ini dan ini, baru nanti kedepannya lebih gampang kok kalau teman-teman itu dari part of speech tensesnya udah nanti masuk kemanapun juga kayak gitu. Ke kata apapun itu bisa apa berarti mungkin basic ya. Basicnya harus kuat gitu ya, biar ketika nanti ditumpangin, ibarat kata mau bangun rumah gitu kan, ketika fondasinya udah kuat kan ditumpangin apa aja atasnya, maka that's gonna be okay. Oke teman-teman, sepertinya cukup sekian untuk podcast kali ini. Terima kasih Miss Lulu sudah hadir. Sama-sama. Dan juga untuk teman-teman cukup sekian untuk pembahasan kita dalam materi grammar. Kita akan lanjutkan di video berikutnya ya. Buat kalian yang masih bertanya-tanya dan kepo tentang An-Najah, langsung aja kunjungin di www.anaja.co.id dan juga kontak nomor di bawah ini. Jangan lupa ikuti kuis di akhir video kali ini dan tinggalkan jawabannya melalui kolom komentar karena nanti akan ada hadiah yang menarik bagi pemenang yang akan diumumkan melalui Instagram @pondoktafis.anajah.id.
Ulangi ya, pondok.tafis.an-najah. Oke, teman-teman terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Miss Lulu, thank you banget. You're welcome, sir. Oke, thank you. Dan sampai jumpa teman-teman di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.